Nyawa ex-pejabat Polri ini di ujung tanduk. KKB Papua ancaman akan tembak mati sosoknya. Kelompok separatis soroti rencana pemerintah RI. Aksi KKB Papua semakin brutal dari waktu ke waktu. KKB Papua diketahui telah melakukan penyerangan berujung pembantaian terhadap warga sipil di Kampung Nonggolait, Kabupaten Duga, Papua pada Sabtu, dilansir dari tribunnews.com. Jumlah korban dalam penyerangan itu berjumlah 12 orang, 11 diantaranya tewas. Roy Menampiring, 42 tahun, adalah korban ke-11 yang tewas akibat penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Nonggolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Duga pada Sabtu. Dilansir dari tribunkaltim.com, tak hanya melakukan pembantaian terhadap warga sipil, KKB Papua juga menebar ancaman pada pejabat pemerintah. KKB Papua saat ini tengah mengincar pejabat yang disebut telah membunuh 2 anggota kelompok separatis. Pejabat tersebut adalah mantan Kapolda Papua yang kini menjabat sebagai Gubernur Papua, Paulus Waterpauw. Ancaman kepada Paulus Waterpauw diunggah melalui media sosial. KKB Papua mengancam akan menembak mati pejabat negara tersebut lantaran telah menghabisi anggota kelompok kriminal bersenjata yang disebut sebagai pejuang Papua Merdeka. 2 orang ini dibunuh Paulus Waterpauw selama menjabat sebagai Kapolda Papua, kata seorang pria saat membacakan pernyataan sikap KKB Papua Kodam 4 Sorong Raya, Papua Barat. Ini baru 2 kasus yang dia lakukan. Lanjutnya, video yang berisi pernyataan sikap KKB Papua tersebut ini viral di media sosial. Pernyataan sikap itu dibuat markas KKB Sarukun tertanggal 11 Juli 2022 oleh Bayerensen Kocu, Komandan Operasi Brigjen Denny Mos sebagai Panglima Daerah Lagat Renggen sebagai Komandan Operasi Umum Setara Papua, dan Goliat Tabuni sebagai Panglima Tinggi. Disebutkan bahwa tak hanya Paulus Waterpauw yang menjadi target KKB, tetapi juga para pejabat lainnya yang diketahui mendorong pembentukan DOB, Daerah Otonomi Baru di Papua. Pembentukan daerah otonom baru tersebut katanya merupakan rencana pemerintah pusat untuk memperbanyak dan atau mempertebal jumlah prajurit TNI Polri di Papua. Karena itu, kata pria tersebut, rencana itu ditolak karena upaya yang dilakukan itu hanya untuk memperkokoh kekuasaan Indonesia di tanah Papua. Kami bangsa Papua menolak semua rencana pemerintah Indonesia untuk Papua. Kami tidak mau Papua terus dijajah oleh bangsa kolonial, ujarnya. Dalam video viral tersebut, KKB Papua juga menyebut bahwa para pejabat yang diketahui mendukung pembentukan daerah otonomi baru di Papua akan menjadi target anggota KKB. Kami akan tembak mati para pejabat itu karena mendukung pemerintah kolonial yang menjajah Papua, ujar dia yang membacakan surat pernyataan itu. Dibacakan pula bahwa surat pernyataan itu akan dikirim juga ke TPNPB OPM sebagai induk organisasi pejuang Papua Merdeka dan pimpinan tinggi TPNPB OPM di Victoria, Inggris. Video berdurasi singkat itu menuai beragam komentar netizen. Ada yang pro TNI Polri, ada juga orang yang memihak KKB Papua. Penasihat spiritual OPM, kelompok kriminal bersenjata, kini mendukung NKRI. Sebanyak 15 orang dari Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) yang selama ini dikenal sebagai militan pendukung pimpinan TPN OPM Papua Goliat Tabuni menyatakan diri bergabung dalam NKRI.
Salah satu militan TPNOPM pendukung Goliat Tabuni yang bermarkas di Tinggi Nambut Puncak Jaya itu menyatakan diri ikut NKRI adalah penasihat spiritual Goliat Tabuni, yakni Wanis Tabuni. Selain 15 orang militan TPNOPM yang mendeklarasikan diri untuk masuk NKRI, ada juga 200-an warga Tinggi Nambut yang selama ini sebagai pendukung Papua Merdeka menyatakan diri untuk ikut NKRI. Deklarasi berlangsung Sabtu. Mewakili para militan TPNPB-OPM di Tinggi Nambut itu, Yusko Kogoya membacakan pernyataan sikap di hadapan Bupati Puncak Jaya, Henok Ibo, dan Rem 173 PWJ Brigjen TNI Inyoman Kapolres Puncak Jaya dan Dandim 1714 Puncak Jaya. Ini hari yang bersejarah bagi kita sebagai anak bangsa. Di bawah gunung Tinggi Nambut ini sudah terlalu banyak korban di daerah ini karena perang. Mari kita hentikan, kita semua bersaudara. Hentikan semua pertikaian, mari kita membangun, katanya. Dan Rem 173 PVJ menegaskan bahwa keberadaan TNI di wilayah Tinggi Nambut adalah membantu pemerintah daerah untuk membangun rakyat, membantu kesulitan masyarakat, dan memberikan keamanan seluruh masyarakat.